Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Saudara-saudara, hari ini 17 saudara kekasih kita akan diteguhkan menjadi anggota Sidi Jemaat. Satu di antaranya akan dibaptis. Dan sekaligus dalam ibadah saat ini juga dilayankan sakramen baptisan kudus bagi 3 orang anak kekasih. Hari ini 17 saudara kekasih kita. Mereka mengaku percaya. Mereka adalah milik Kristus. Milik Kristus yang tidak dapat diganggu gugat oleh kekuatan apapun juga. Saudara ber-17 seperti semua warga Sidi Jemaat lainnya adalah milik Kristus yang sangat berharga. Untuk kita, Yesus menderita dan jelas kita sangat berharga di mata Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, aman di dalam tangan Tuhan. Seorang pun tidak dapat merebut, kata teks pembacaan pada saat ini. Lalu pertanyaan untuk ke-17 saudara kita yang akan disidi, serta bagi kita semua sebagai warga Sidi Jemaat, di manakah sekarang kita berada? Di manakah kita? Apakah kita ada dalam genggaman tangan Yesus, tangan yang penuh kasih sayang? Atau jangan sampai kita mulai goyah. Tidak ada manusia yang dapat merebut kita dari tangan Yesus. Sebab ke-17 saudara bersama segenap warga Sidi Jemaat patut kita ingat kita adalah milik Tuhan yang sangat berharga. Kita adalah domba-domba kesayangannya. Itu perlu kita garis bawahi. Dan tentunya saudara, itu berarti tidak ada serigala, tidak ada pencuri, tidak ada yang bisa merampas kita dari tangan Tuhan. Tapi perlu kita sadari, itu tidak berarti kita kuat dan hebat, atau bisa tetap mempertahankan diri dari rebutan kekuatan-kekuatan penghancur yang ada di sekitar kita. Patut kita katakan jujur, kita manusia rapuh. Kita manusia tidak berdaya. Kita aman karena tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 3 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ibu bapak saudara-saudara, khususnya ke-17 saudara calon Sidi baru. Ketika hari ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudara-saudara akan mengucapkan ya dengan segenap hatiku. Dan juga sebentar kita akan mendengar pengakuan dan janji dari orang tua dan saksi. Yang juga menyatakan ya dengan segenap hatiku. Tentunya kita perlu merenungkan secara dalam makna daripada pengakuan kita, janji kita, ya dengan segenap hatiku.
itu diikrarkan di hadapan Allah dan umatnya atau jemaatnya. Patut kita ingat, Tuhan itu sangat baik. Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kita. Sekarang, saudara-saudara akan mengaku setia. Tetapi jangan sampai satu saat kita ingkar janji kita ingkar pengakuan kita menjauh dari Tuhan. Dia memang sangat mengasihi dan mencintai kita, dan kita adalah miliknya yang sangat berharga. Tetapi ketika kita meninggalkan Yesus, tentu Yesus tidak mempertahankan kita atau memaksakan kehendaknya supaya kita tetap tinggal bersama Dia. Dia memberikan hikmat kepada kita. Bagaimana kita setia dengan pengakuan percaya kita? Demikian juga dengan orang tua dan para saksi yang membawa anak-anak untuk dibaptis. Berjanji akan mendidik dan membesarkan anak-anak. Itu bukan basa-basi. Barangkali orang akan mengatakan, ya anak belum mengerti. Oleh sebab itu ada, katakanlah, denominasi tertentu tidak menerima baptisan anak. Tapi kita menerima baptisan anak. Anak dibaptis, dimeteraikan, dicap menjadi anggota keluarga Allah atas dasar keyakinan orang tua dan para saksi yang berjanji akan mendidik dan membesarkan mereka, mendekatkan kepada Kristus. Nah, itulah kita tahu pembinaan berjenjang di GPIB, mulai dari kategori pelayanan anak. Ada taman kanak-kanak, ada anak kecil, ada anak tanggung, beranjak ke Teruna Eka, Teruna Dwi. Di penghujung Teruna Dwi mengikuti katekisasi untuk diteguhkan menjadi warga sidi jemaat. Mengaminkan pengakuan percaya orang tua pada waktu anak-anak dibaptis masih kecil. Satu di antara ke-17 saudara kita akan menerima baptisan, baptis dewasa, atas dasar keyakinan atau pengakuan sendiri. Jadi jelas, tidak ada perbedaan makna antara baptis anak dan baptis dewasa. Hanya mau dikatakan, anak belum tahu apa-apa, dia dibaptis, dicap, dimeteraikan menjadi anggota keluarga Allah karena pengakuan orang tua dan saksi dan janji mereka untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kekasih. Dan ingat, itu bukan basa-basi. Makanya berulang kali dikatakan, saksi baptisan itu adalah partnernya orang tua di dalam mendidik dan membina anak-anak. Bukan Santa Claus yang memberikan kado pada waktu ulang tahun atau mau Natal, bukan. Itu partai tambahan. Tetapi sesungguhnya saksi baptisan adalah partnernya orang tua di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kekasih. Sampai ketika anak berada di penghujung Teruna Dwi, mengikuti katekisasi sidi, dididik, dibina, dilatih. Kemudian mengaminkan pengakuan percaya orang tua waktu dibaptis masih kecil. Jadi bukan tidak ada gunanya, atau bukan baptis dewasa lebih bermanfaat daripada baptis anak, atau baptis anak lebih besar dari baptis dewasa, tidak. Sekali dibaptis, dicap, dimeteraikan menjadi anggota keluarga Allah, itu tidak akan pernah hilang. Dalam persiapan akhir saya masih katakan, saudara ber-17 harus renungkan baik-baik. Kalau masih belum siap untuk tetap setia dengan pengakuan, gak apa-apa beritahu, toh bisa ditunda, bisa diatur kapan pelaksanaannya. Karena sekali saudara mengaku ya dengan segenap hatiku,
tentunya peringatan besar buat saudara. Jangan sampai saudara kemudian pada satu saat mengingkar janji dan berdalih, memang saya waktu ikut katekisasi juga kok asal-asal aja. Jadi begitu dia ketemu pacar atau mencari pekerjaan, dia rela meninggalkan Kristus. Tidak demikian. Saudara adalah milik berharga dari Kristus. Itu jelas. Jangan kita abaikan. Jelas sekali di dalam pembacaan pada saat ini. Tuhan begitu setia dengan kita. Tapi bukan berarti terus kan Tuhan setia. Kalau saya menyimpangkan berarti ya pasti juga nggak apa-apa. Nggak begitu, saudara-saudara. Jelas bagi kita. Bukan sekedar formalitas setelah orang di sini bisa perjamuan atau mau menikah lalu boleh. Bukan sekedar itu. Tetapi lebih dari itu pengakuan kita, percaya kita. Jangan sampai kita ingkari. Karena ketemu pacar atau teman atau karena pekerjaan atau karena hal-hal lain. Tantangan bagi saudara, tantangan bagi kita semua sebagai warga gereja, sebagai orang tua. Tugas kita mendidik dan membesarkan, mendekatkan anak-anak kepada Kristus sejak kecil. Kristus sangat mencintai kita. Tetapi kita juga benar-benar atau sungguh-sungguh tetap percaya kepadanya. Jelas sekali ibu bapak dan saudara tadi saya katakan. Yesus memang sangat mengasihi dan mencintai kita. Karena kita adalah miliknya yang berharga. Tetapi kalau saudara dan saya mau melangkah di jalan yang bertentangan dengan kehendaknya, ya dia tidak akan mempertahankan dan memaksa kita. Kita diberi hikmat, kita diberi kemampuan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Saudara sudah ditempa, apakah akan setia atau tidak? Dan kalau ragu kan sudah dikatakan, lebih baik kita urungkan untuk peneguhan sini. Ketimbang kita sudah mengaku lalu kemudian kita ingkari pengakuan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Sebagai gereja, sebagai orang percaya, tentunya kita patut bersyukur karena Kristus berkorban bagi kita. Dengan demikian, pengakuan bukan saja pengakuan karena ada upacara atau karena bahagian dari tata ibadah. Tetapi pengakuan yang keluar harus sungguh dari hati yang dalam. Sebagai sidi baru, sebagai orang tua dan saksi. Masing-masing dengan pengakuannya, masing-masing dengan janjinya. Dalam percaya kepada Tuhan jangan main-main. Saudara pasti ingat akan Petrus. Dalam suasana yang aman tentram di Kaisarea Filipi, ketika Yesus bertanya, "Siapakah aku ini menurut kamu?" Dengan lantang Petrus lalu menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Luar biasa. Tapi jangan salah saudara, ketika Yesus ada di depan mahkamah agama, di hadapan seorang perempuan sekalipun, dia lalu mengatakan, "Sungguh mati, aku tidak kenal orang itu." Dalam suasana menegangkan, pernyataannya berbeda. Dalam suasana aman menyenangkan di Kaisarea Filipi, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup."
Petrus sadar apa yang dikatakan Yesus. Pasti masih ingat ya Bapak Ibu apa? Sebelum apa? Sebelum ayam. Ya mudah-mudahan kita semua tidak menyangkal Yesus. Petrus, engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Menyenangkan Kaisaria Filipi. Tapi ketika Kristus di depan mahkamah agama, seorang perempuan bertanya dan dia jawab, sungguh mati aku tidak kenal orang itu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih. Tentunya kita jangan menjadi Petrus zaman ini. Dalam keadaan apapun juga marilah kita tetap setia percaya kepadanya. Percaya kepada Kristus bukan berarti jalan mulus semata-mata yang akan kita tempuh. Ada begitu banyak tantangan dan pergumulan tetapi kita mengimani. Tuhan pasti membukakan jalan bagi kita. Oleh sebab itu jangan bimbang, jangan ragu. Percaya, berserah dengan sungguh pada Tuhan. Bukan berarti kita lalu katakan, oh asal percaya lalu aman. Sebagai gereja, sebagai orang percaya tantangan, pergumulan banyak. Tapi satu hal kita imani. Kita punya Tuhan yang kuat dan berkuasa dan kuasanya tidak ada tandingannya. Dan kita adalah miliknya yang sangat berharga. Oleh sebab itu, sebagai milik yang berharga, mari ibu bapak dan saudara, kita tetap setia kepadanya. Kita percaya kepadanya. Pengakuan dan janji kita bukan basa-basi, bukan sekedar unsur dalam tata ibadah, tapi satu pengakuan yang keluar dari hati yang paling dalam. Bukan saja kepada saudara ber-17 atau orang tua dan saksi, tetapi kepada semua warga Sidi Jemaat kita semua. Mari kita setia, percaya kepada Tuhan. Sungguh, kita semua adalah milik yang berharga. Tuhan menyertai dan menolong kita dalam seluruh perjalanan kita. Amin.